Ada tiga tanda-tanda atau hambanya atau manusia yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita, yaitu nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman semuanya yang senantiasa selalu hadir di channel ini dan menonton video-video di channel ini sampai selesai. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, berkelimpahan rezeki, serta sukses buat kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mencintai dan dicintai sesama manusia adalah merupakan hal yang sangat lumrah. Ini merupakan kebutuhan batin yang paling mendasar. Namun, bila disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya merupakan hal yang paling istimewa. Bisa dikatakan tiada kebahagiaan yang paling diimpi-impikan oleh seseorang atau manusia selain disayangi dan dicintai oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya seorang teman hanya sebatas pada saat kita memiliki segalanya dan kita bisa memberi kepada mereka. Cintanya seorang sahabat hanya sebatas di saat kita ada atau di saat kita tidak ada, mereka selalu ada untuk kita. Cintanya orang tua terhadap kita, apalagi cintanya seorang ibu terhadap anaknya, hanya sebatas sepanjang masa, semasa mereka hidup di dunia. Namun cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah istimewa, dari dunia sampai akhirat. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga tanda-tanda atau hambanya atau manusia yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang pertama, mendapat berbagai cobaan di dunia. Cobaan berupa musibah yang Allah berikan di dunia, bisa jadi itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan berupa cobaan di dunia, ialah supaya di akhirat nanti manusia atau orang tersebut akan terlepas dari balasan perbuatan kejinya selama di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membayar cepat kesalahannya di dunia. Dan sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah tidak membalas perbuatan dosanya di dunia hingga kelak ia membalasnya nanti di akhir zaman, yaitu di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Allah mempercepat balasan atas dosanya di dunia, ialah agar manusia dapat segera memperbaiki kesalahan yang telah ia perbuat. Namun sebaliknya, bagi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dibiarkan saja bergelimang dalam lumpur dosa dan terus-menerus berbuat maksiat
hingga lupa dan lalai selama berada di dunia, sehingga mereka lupa bagaimana caranya bertaubat. Itulah cara Allah mencintai atau membenci makhluknya. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semua manusia di dunia ini pastilah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kebebasan untuk bernafas secara gratis di dunia. Namun jarang sekali manusia yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, ciri-cirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati hambanya dan mengisi hatinya dengan keyakinan yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan pada diri seseorang, niscaya Allah akan bukakan kunci hatinya dan mengisi hatinya dengan keyakinan dan kepercayaan yang kuat dan kokoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya waspada akan lika-liku kehidupan yang ia jalani. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hatinya sehat sejahtera dan lidahnya selalu berkata benar. Allah jaga lidahnya dan perilakunya yang lurus. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan telinganya mendengar dan matanya melihat. Hadis riwayat Abu Syekh dan dari Abu Zar. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepahaman kepada hambanya tentang agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan atas dirinya, maka pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepahaman akan agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki kebaikan akan seorang hambanya, maka ia akan memberikan pengetahuan untuk memahami ajaran agama Islam hingga ia mampu mendalami dan mengamalkannya. Seorang muslim yang diberikan kepahaman tersebut tentu tidak akan menjual akidahnya demi kesenangan dunianya. Seorang muslim juga tidak akan menggunakan agamanya sebagai topeng untuk perbuatan hawa nafsunya akan dunia. Dunia semakin tua, perbuatan manusia semakin aneh-aneh. Bahkan banyak yang berani menggunakan agama untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan golongannya. Bahkan tidak sedikit orang yang memakai topeng agama untuk memfitnah orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Itulah tadi 3 tanda hamba yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk salah satu di antaranya dan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri saya pribadi. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Dan jangan lupa sedekahkan subscribe kalian, semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.